panjenenganipun Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT kang satuhu gahat kinurmatan, sumrambahipun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken ngarsa dalem Allah taala. Allahumma amin. Kok ibu-ibu kurang semangat toh? Terus sewu, iki ngaji nganggo snack boten. Oh, kok orang nganggo ya Allah. Langkung rumiyin monggo kita sesarengan ngaturaken raos puja hastawa, ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sewilasa kanugrahan kenikmatan dumateng kula panjenengan dika sae menika kenikmatan lahir ingkang arupi as-sihhatu wal faragh dan injih kesehatan tuwin as-sihhatu wal faragh yaitu kesehatan dan mau insya Allah. Allah yang sudah melimpahkan kenikmatannya kepada kita, baik itu kenikmatan lahir yang berupa sehat dan sempat, lebih-lebih kenikmatan batin yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Maka atas kenikmatan Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita, mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ketika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Tuhanmu, pujilah nama Tuhanmu di setiap kau mendapatkan kenikmatan dengan mengucap syukur. Alhamdulillahi Rabbil Bapak Ibu, seperti biasa jawab sing kompak, serempak, jawaban kompak, ngajine rampung. Cocok? Cocok. Sing kompak dhisik ya Allah. Paringi sehat, alhamdulillah. Rezekine lancar, alhamdulillah. Saged tindak ngaji, alhamdulillah. Rezekine mampet. Nah, rezekine mampet. Sewu, ibu-ibu yang ngeten mriki kok menawa tesih kemutan kali kula. Yang mengatasi masalah tanpa masalah kemarin apa Ibu? Pengabdian iki buci kanjengan ya. Itu bahaya ini masalah ya Allah. Yang mengatasi masalah tanpa masalah bukan penggantian tetapi sedekah. Kemarin yang namanya sedekah bisa dijadikan obat apa Bu? Yang pertama sebagai jamu tolak bala, tolak angin. Yang pertama sebagai tolak bala, giling-giling ya. Seperti yang pertama sebagai jamu tolak bala. Jadi kalau ibu-ibu ingin dijauhkan dari mara bahaya, dari kesusahan, kesulitan, sedekahnya yang istiqomah. Insya Allah kalau sedekahnya istiqomah, kita dijauhkan dari bala dan musibah. Allahumma. Nomor siji tinggo jamu tolak bala. Nomor kali pun ingkang naminipun sedekah iso ditadeki jamu kalian. Kalian siksa. Bagaimana kalian rapat begini mau kalian rapat? Bukan kalian siksa, bukan kalian rapat, tetapi sebagai jamu kalian rezeki. Nah, Bapak Ibu kalau merasakan rezekiku kok mampet yo, rezekiku kok seret yo, dipancing dengan sedekah. Insya Allah kalau sedekah kita istiqomah, maka Allah memberi rezeki yang lancar halal barokah. Allahumma
kaping 3 nipun, yang ketiga nih Bapak Ibu, yang namanya sedekah ini bisa dijadikan sebagai jamu pemikat hati, pembuluh rindu dan pemikat sukma. Seandainya yang datang kok ada yang statusnya jomblo, nek lenang ya duda, nek wedok ya rondo. Rondonya ora cah. Oke, ya Allah, ngaju masih ngerti rondone. Atau begini Bapak Ibu punya putra, usianya sudah dewasa, sudah saatnya berumah tangga, tapi jodoh kok belum kunjung tiba. Ini sedekahnya yang istiqomah. Insya Allah kalau sedekah kita istiqomah, orang yang saat ini masih jomblo akan segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang mengatasi masalah tanpa masalah adalah sedekah. Diingat-ingat, yang mengatasi masalah tanpa masalah adalah sedekah. Paringi sehat alhamdulillah, rezekine lancar alhamdulillah, saged tindak ngaji alhamdulillah, diparingi sakit ora kompak kok innalillah wa alhamdulillah. Sewu, barang siapa diberikan sakit oleh Allah, dia kok ikhlas menerimanya, dia kok sabar orang Rasulullah, kamu kok dosa-dosa sing wis kepungkur bakal diampur dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma nek wis pirsa ngene pengen sehat napa pengen lara? Pengen niliki napa ditiliki? Ning nek niliki kudu gawa apa-apa? Sing digawa napa? Segede buah-buah sing kena amplop bukan. Nomor 1 nek ngiliki wong lara sing digawa donga, didongake sing lara dan cepet omah. Kok mati mari yo mesti mati yo. Didongake sing lara dan cepet omah dan sehat wal afiat. Kanjeng Rasul nate ngendika, sapa wong sing diparingi lara bakal dicabut 3 perkara. Nomor 1 napa tulung terangno, mbok ira kabeli kurang kabeli. Yang pertama, nun sewu. Yang pertama yang dicabut oleh Allah ketika orang sakit apa yang pertama? Betul. Kok nyawa, ya Allah. Yang pertama yang dicabut oleh Allah adalah nur atau cahayanya. Jadi ketika orang lagi sakit, yang dicabut oleh Allah yang pertama adalah nur atau cahayanya, sehingga orang yang sakit wajahnya pucat seperti tanaman kurang air. Ayo ibu-ibu yang ada di dalam, tolong tatap mata saya. Saya ingin melihat ibu-ibu yang kekurangan air masalahnya. Yang kedua, barang siapa diberikan sakit oleh Allah, maka akan dicabut nikmat-nikmatnya. Akan dicabut nikmatnya. Baik nikmat tidur, baik nikmat makan, maupun nikmat yang lainnya. Yang ketiga, barang siapa yang diberikan sakit oleh Allah, dia kok ikhlas sabar menerimanya, maka dosa-dosa yang lalu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma mugi-mugi sedaya rawuh paringi kasarasan kawilujengan kabejan lahir batin fi dunia wal akhirah. Allahumma dengan segenap cinta dan kerinduan salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa semoga kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Bapak Ibu monggo maos sholawat katur kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah pinaringan syafaat wonten dunya ugi wonten akhirat. Monggo sholatullah salamullah ala toha rasulillah
sepisan solawatan, Allah paring 10 kesaenan. Sapa wong kang ping 10 solawatan, Allah paring 100 kesaenan. Monggo-monggo sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin menawi putra ngerti agama, taat marang Allah kang kuwasa, bekti marang wong tuwa, insyaallah dadi bocah kang utama. Monggo-monggo sholatullah ala toha rasulillah, iya salamullah ala yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan agungkanlah namanya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Nun sewu, dari sekian yang rawuh, saya yakin ada 1-2 yang sudah kenal dengan diriku, tapi sebagian besar banyak yang belum kenal diriku. Betul Pak Ibu? Banyak yang belum kenal ya. Padahal saya di Jogja ini sudah terkenal dengan Ustadz Kondang ya. Oh wamin namanya. Terus kula wonten Yogya menika sampun dikenal dengan Ustadz Kondang. Kondang artinya napa Bu? Ora terkenal ngono kuwi. Kondang niku artine nek dikon terus temandang ngono lho. Ora kok terkenal ngoten niku. Kondang niku tegese nek dikon terus temandang. Cukup telepon, cukup WA, kami akan datang Bapak Ibu. Datang gak perlu dijemput dan pulang gak perlu diantar. Ustadz Kondang. Ustadz Kondang alias Ustadz Sairah, artine Saidon murah. Maksud saya itu murah. Sairah niku artine Saito ramah. Maksud itu murah. Memang aku dagangan ngobrol Sairah Saito murah. Sairah menika artine Saito ramah. Nun sewu, kok menawa enten kang sambut tepang kali kula, griya kula wonten ing Karangasem Jeneng Catur. Nami kula kawula sebut kali MC ne. Ustaz sinten kok MC? Pak Tugio. Mosok kiai jenenge Tugio ya. Terus saya Bapak Ibu dipun tepanaken nami kula pun Edi Bramantio. Mesti ra percaya ya. Nami kula pun Tugiono alias Tugiono. Tugi menika mergo kula laire sepulegi ngoten kula diparingi kang Tugi nggih. Nek recangi kula Saijan mergo laire bagi Saiwajan ngoten. Asma kinaryo japa mantra nek ora ngerti takon Pak Kyai. Niku nggih dados estunipun para rawuh wonten ing Yogya menika kula niku dipun kenal kali jamaah terkenalnya dengan Ustadz spesial fikih wanita. Maksudmu apa ya? Saya adalah Ustadz spesial fikih wanita di Jogja Ibunda. Kenapa saya belajar fikih wanita? Karena ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj diperlihatkan ke neraka, yang banyak menghuni neraka adalah bapak-bapak nama wanita. Kecil banget gue. Yang banyak penghuni neraka adalah wanita. Apa sih yang menyebabkan wanita masuk neraka? Paling tidak ada 3 peringkat besar yang menyebabkan wanita masuk neraka. Di angka teratas, di peringkat pertama, karena seorang
wanita nggak bisa menjaga lisannya. Oke ibu-ibu, oke wanita, oke istri, sregep sholat, sregep ngaji, ning yo sregep ngrasani enggih napa mboten? Piyajine mangkat apa ora? Kudune rupane apa? Masya Allah. Jadi peringkat pertama yang menyebabkan wanita masuk neraka karena seorang wanita nggak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, yang menyebabkan wanita masuk neraka karena seorang wanita tidak bisa menjaga sesuatu yang berada di bawah perut dan di atas lutut. Paham betul sampean? Paham betul Bu? Ya apa masalah duit masalah itu ya. Jadi yang kedua yang menyebabkan wanita masuk neraka karena wanita nggak bisa menjaga auratnya, maka satu ini jangan dikasihkan siapa-siapa, hanya untuk ayam papi seorang. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan wanita masuk neraka di peringkat yang ketiga karena seorang wanita kurang pandai bersyukur dengan suaminya, diwene piro-piro enak emeng kurang. Wong yo mangkat iki. Ning lubene jogo ya. Jadi peringkat ketiga yang menyebabkan wanita masuk neraka karena seorang wanita kurang pandai bersyukur dengan suaminya. Maka ibu-ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, kalau diberikan nafkah sama suaminya, bilanglah terima kasih alias matur nuwun. Barang siapa diberikan nafkah oleh sang suami, dia mengucapkan terima kasih, maka Allah memberikan pahala seperti orang yang khatam membaca Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terus kula niki tujuane napa buka kula niku sinau fikih wanita. Harapan saya kalau ada seorang wanita bertemu dengan diriku, kalau ada seorang istri bertemu dengan diriku, kalau ada seorang ibu-ibu bertemu dengan diriku, berubahlah menjadi ibu-ibu yang solehah, berubahlah menjadi istri-istri yang solehah, dan mudah-mudahan menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Allahumma amin. Wong ngaji maune durung ngerti, nek wis ngerti ndang tilah koni. Nah, ngoten niku harapan saya. Jadi mohon maaf Ibu, sebagai seorang istri nun sewu, nek wong wedok niku tugas wing telu. Tekan kiamat yo wing telu tugas wong wedok. Nomor 1 masak, nomor 2 masak, nomor 3 wah. Bojomu nganti pala di mana ya rasokan. Nomor 1 masak, nomor 2 masak, nomor 3 ngopeni anak niku tugas wong wedok tekan kiamat ya kaya ngono kuwi. Mbok dhuwure kaya apa jabatane, mbok kodene kaya apa gajine, tugas wong wedok pancen tekan kiamat kuwi masak-masak ngopeni anak kuwi tugas wong wedok. Lah terus kewajibannya apa? Kewajiban seorang istri yang pertama harus taat kepada sang suaminya. Ini kewajiban seorang istri yang pertama harus taat kepada suaminya. Ketika ibu-ibu masih gadis, surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau sudah menikah, surganya bukan pada ibundanya lagi, tetapi pindah kepada suaminya. Artinya apa? Ketaatan seorang istri bukan pada orang tuanya, tetapi kepada suaminya. Laras nama badan? Laras nama badan? Istri harus taat kepada suami, suami harus taat kepada istri harus taat kepada suami, suami harus taat kepada ibunya. Nun sewu bapak-bapak, ingkang rawuh niki napa enten sing medhira bojone. Dadine diundang, "Pak, yo bebek, terus mari." Angger wis diundang lagi bojone langsung, "Ampun Bu, ampun Bu." Enten sing kaya ngoten. Aja kesampean nah, dan saya buka kena ya, dan saya istri harus taat kepada suami, suami harus taat kepada ibundanya. Ini suami yang soleh. Nah, makanya kewajiban seorang istri yang pertama harus taat kepada sang suaminya. Nun sewu, ketika ibu punya gedong magrong-magrong, nek mboten enten kuncine kira-kira saged mlebu napa mboten? Enggak bisa. Ketika ibu di depan surga enggak bawa kunci, maka ibu enggak bisa masuk. Kenapa? Kunci surga bagi seorang istri itu di tangan suaminya.
Kunci surga bagi seorang istri itu dibawa oleh suaminya. Mungkin tekan ngomong sampai 6 tahun kalau bojone sampean, Pak kunci swarga delok kaya apa Pak? Artinya apa? Artinya seorang istri harus taat kepada suaminya. Nomor 2, kewajiban seorang istri apa? Kewajiban seorang istri nomor 2 adalah gemi, setiti, ngati-hati alias hemat, ojo dadi gentong borok, bisa dipiro-piro rungokno ya. Makanya ibu-ibu nek masak di dalam sebulan itu ngerti waktu. Oh iya, kita tanggal 1 tekan 10 enak-enakan monggo. Nek 10 tekan 20 didoke tahu karo 20 tekan 30 masake cocok. Nah, sayur lodeh karo goreng kering. Nah, artinya apa? Jangan sampai besar pasak dari wayah tiang. Kalau besar pasak daripada tiang mesti gali lubang tutup. Nanti duwe pengalaman Pak Di. Mulane ibu-ibu harus hemat. Yang ketiga, kewajiban istri itu apa? Kewajiban istri yang ketiga adalah nyandang resik, rapi lan wangi di hadapan suaminya. Karo enek wong lanang nun sewu, enek ngarepe bojone aja pakaiane mung egrah-egroh. Ora tau jungkatan, ya Allah Gus. Agus yo Gus sedina pisan, dasare ora tau ganti, masak yo nganggo kuwi, turu yo nganggo kuwi, ngerti-ngerti turu bojone dinganake lagi rono berarti rono. Mulane nun sewu, nyandang resik rapi lan wangi di hadapan suami itu adalah kewajiban seorang istri. Selanjutnya apa kewajiban seorang istri? Kewajiban seorang istri selanjutnya adalah mendidik anak-anak dengan cara yang islami agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Monggo Bapak Ibu putra wayah di Gula Wentah, muga-muga dados putra wayah ingkang soleh lan solehah. Allahumma. Nuwun sewu, saya hanya bercerita Ibu, kemarin kan sempat belajar lewat online, betul? Ketika pandemi selama 2 tahun, nuwun sewu para rawuh. Bapak Ibu di wilayah Condong Catur yang datang ke tempat kami itu kurang lebih ada 10 pasang anak, ada 10 orang tua yang datang ke tempat kami. Intine ngopo? Pak Yai nun sewu, kula nyuwun tulung dinikahke siri anak kula. Loh, lah kok dadak nikah siri to Bu, kok nikah awong gratis? Nun sewu Pak, menika masih di bawah umur. Loh Bu, di bawah umur kok ajeng dinikahke to Bu? Nun sewu Pak, sampun hamil. Lho dak kelas pinten? Kelas 3 SMP larene. Lah sing jalan kelas 1 SMA. Nun sewu para rawuh, ada 10 pasang yang datang ke tempat kami menghubungi kami untuk menikahkan siri anaknya. Ning nun sewu para rawuh, gandhengipun isi semuanya saya tolak. Kenapa? Nikah ketika hamil nun sewu tidak diizinkan menurut keyakinan saya. Jadi nun sewu ketika LKMD lamaran keri meteng dhisik bagi saya itu nun sewu saya tunda. Loh, akhirnya protes orang tuanya. Nun sewu Pak Ustaz, niki KUA menolak. Pak Ustaz menolak untuk menikahkan dan terus bocah itu piye? Nun sewu Bapak Ibu, jenengan tindak teng RT, RW, teng dukuh teng kelurahan minta pengantar, mungkin dibetul teng KUA untuk nikah. Mungkin dugi KUA ditolak, akhirnya mungkin sidang enten pengadilan, mungkin pas sidang lebih sakit dinikahke Bapak Ibu kula matur nuwun. Akhirnya juga dilaksanakan seperti itu. Nun sewu Ibu, 10 pasang anak-anak usia dini SMP dan SMA. Nggih, Masya Allah seperti itu. Nah, itulah gara-gara nun sewu pandemi, nggih, belajarnya lewat online. Terus nun sewu Ibu, sesungguhnya mohon maaf tapi ya, mohon maaf banget. Memang saya kadang-kadang kalau darurat itu juga menerima jasa nikah siri ya Pak ya. Ini maksud terus dikatain kita anak-anak ibu-ibu ngomong ngoten ya. Kula memulung, terus nek enten siri nikah siri, saya siap menikahkan nggih. Terus nun sewu Bapak Ibu, ojo salah tongkong nggih. Nikah siri yang saya layani sing isi single-single. Artine apa? Rondo karo dudo, gadis karo bujang. Nek wis dibojo pengin dibojo meneh niku jenenge poligami. Saya belum siap dan insya Allah saya enggak berani Ibu untuk menikahkan yang mau poligami. Kenapa? Karena saya ini di Jogja dikenal dengan Ustadz Fikih Wanita. Jadi enggak mungkin aku menyakiti hati seorang wanita. Tepuk tangan buat wanita-wanitanya ya Allah. Mudah-mudahan semuanya hadir keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Sekali menikah seumur hidup, seia sekata, sehidup semati dunia akhirat selalu bersama.
Amin. Nah, itu ya Ibu, tugas kewajiban seorang istri. Mulane kula sinau fikih wanita, harapane kula muga-muga ibu-ibu kabeh do mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri yang solehah, jadi ibu yang solehah, dan akhirnya menjadi wanita calon penghuni surga. Allahumma amin. Terus bapak-bapak nun sewu, kewajiban wong lanang nomor 1 memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Nomor 2 napa? Mempergauli sang istri dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nun sewu bapak-bapak sedoyo, awake dhewe sebagai seorang suami, yuk kita cintai istri kita masing-masing dengan penuh kasih sayang. Ojo nganti bojone dhewe ora digagas, ora digateke malah gateke bojone wong liya. Niku ora bener ya Pak ya. Sampai kok guyu-guyu ayo. Monggo kita cintai istri kita, kita sayang istri kita. Kenapa? Ibu, seorang wanita dilahirkan ke dunia itu untuk dicinta dan dipuja. Wanita dilahirkan ke dunia itu untuk disayangi, untuk dimengerti dan untuk dicintai, bukan untuk disakiti, apalagi sampai dipoli. Betul. Jadi AA minta maaf ya. AA tidak akan poligami lagi, betul tidak? Kata nih mudah-mudahan sebinah malik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Nun sewu mbok menawa kedawan wong yo ora tau sowan pindah ini. Baru pertama kali di Gunung Raudhatul Jannah ini wong nyebut cerak ning ora tau ngundang ngono ya Allah. Apa mungkin ora kenal muga-muga sesuk mbok menawa enten majelis taklim khusus ibu-ibu silakan undang diriku nggih karena aku juga Ustaz fikih wanita dan Ustaz Sairah Artini Saidur. Dan undang loh. Kemudian yang kita bahas apa? Yang kita bahas seputar tentang wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya ini tugas kewajiban seorang istri, sesuai ciri-ciri wanita solehah, kemudian ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Kita bahas tentang haid, nifas, istiadah, pokoknya semua tentang wanita. Silakan ibu-ibu yang mengundang saya, mohon dicatat nomor telepon di bawah ini ya. Saya di sini. Yuk istighfar yuk. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati radhiyallahu anhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami yang berkumpul di majelis ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah keturunan kami soleh dan solehah. Tambahkan rezeki yang lancar halal barokah. Berilah kedadapan iman Islam sampai yaumul qiyamah dan bila menghadapmu dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, luruskanlah hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu kang satu bujat dinurmatan, maka ingkang saged kula aturaken wonten ing enjang menika sekedhik mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat.
tidak malih mugi-mugi sedaya kang rawuh keluarganipun ayem tentrem andhut runtut mimilawi tuna dumugi kakek-kakek neninen dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saking kawula monggo kita tutup kanthi tembang ilir-ilir mugi-mugi sedayanipun dados keluarga ayem tentrem. Ilir-ilir kula dherekaken. Inilah TK Raudhatul Jannah, Taman Kawa. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau ada kaca yang pecah jangan simpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih kami haturkan kepada